Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So hari ini saya mau bikin salah satu lagi menu dari negeri atau negara Thailand guys. Tapi makanan ini populer di Malaysia juga nih. Jadi setiap kali kita pergi ke kedai-kedai makan, itu kedai makan untuk Thai ya, untuk Thai, kedai makan Thai atau Thailand pasti salah satu menunya itu ada tom yum, ada si daging masak merah ini yang sekarang saya mau bikin. Dan tadi sih saya udah sempat Google atau search gitu ya. Ternyata di Indonesia ada tapi kayak nggak terlalu populer. So saya mau kasih ide untuk kalian yang ada bisnis atau jualan, kalian bisa mencoba ini di rumah. Kalau kalian pikir rasanya itu sesuai, kalian boleh jadikan ide bisnis lagi. Karena di masa pandemi kayak gini, kita harus bener-bener kreatif ya guys, gitu, untuk menambahkan income lagi atau pendapatan. So guys, langsung aja saya jelaskan apa-apa aja bahannya dan resepnya yang sangat mudah dan simple. By the way, tapi kalau menurut saya ini benar-benar cocok di lidah saya karena saya juga kan orang Indonesia, jadi nggak ada salahnya kalau kalian mencoba juga di rumah. Oke guys, so bahan-bahannya namanya juga daging merah, jadi bahan utama kita daging. Di sini saya dagingnya sudah saya rebus. Saya pakai kira-kira 200 gram aja, nggak banyak. Udah saya rebus. Jadi nanti kalian potong-potong agak tipis seperti ini ya, tapi tidak terlalu tipis. Kalian usahakan potongannya itu agak besar ya, bentuk kotak gitu, agak besar. Jadi kalau kita sudah rebus dulu, nanti di saat kita mau kasih pewarna merahnya, kita rebus itu hanya sekedar 5 menit dan nggak lama. Oke, bahan utamanya di sini hanya daging. Bumbu-bumbunya hanya menggunakan bawang putih, bawang bombay atau bawang Holland, dan daun jeruk ya. Ini aja untuk bumbu dasarnya. Setelah itu kita akan tambahkan saus tomat, saus sambal atau saus cabai, saus tiram, dan di sini saya ada cabai merah besar dan cabai rawit yang sudah saya blender atau haluskan ya. Kalau kalian tidak ingin blender, kalian boleh haluskan. Di sini saya pakai cabai merah besar kira-kira 5 dan cabai rawitnya saya pakai 7 ya, karena saya suka jenis yang pedas-pedas. Dan untuk pengetahuan kalian, ini rasanya tuh kayak gurih-gurih manis kayak gitu karena ada banyak mengandung saus ya. Jadi lebih balance kalau kita campurkan dengan rasa pedas. Untuk toppingnya guys, di sini saya ada wortel, ada kacang panjang atau buncis, dan ada kembang kol atau cauliflower. Nah, kalau kalian nanti Google atau searching, kalian bisa lihat juga si daging masak merah ini tanpa topping. Nah, jadi kayak full hanya daging merah yang dipenuhi oleh saus gitu. Tapi banyak juga yang memberi topping, tapi toppingnya yang sesuai ya. Kira-kira seperti ini. So guys, silahkan di screenshot dulu untuk bahan-bahannya. Setelah itu kita akan mulai ke yang step pertama. Oke, untuk step pertama, dagingnya ini yang sudah kita rebus dan sudah kita potong-potong, kita langsung mau masukkan ke dalam panci atau kuali yang sudah berisi air, dan kita akan tuangkan pewarna merah ya guys. Jangan salah warna, namanya juga daging warna merah. Daging masak merah ya harus pakai warna merah. So, kalau udah seperti ini, untuk pewarna tidak ada takaran, kalian kira-kira aja sampai si daging itu atau airnya berubah jadi warna merah. Nah, ini kita akan rebus kira-kira 3-5 menit aja, karena basicnya dagingnya itu sudah lembut. Oke, nah ini kalau dia udah mendidih ya, warnanya udah berubah jadi merah semua. Nah, ini sebentar lagi juga udah saya mau matiin. Airnya jangan dibuang ya guys. Airnya mau kita pakai juga, jadi biar si kuahnya nanti itu tetap berwarna merah. Nah, udah kayak gitu, sekarang kita udah mulai boleh numis. Kita mau tumis dulu bawang putihnya. Oke, kita masukin bawang putihnya. Bawang putihnya cukup ditumbuk kasar gini aja. Atau kalau kalian mau cincang kasar ya guys, nggak perlu halus banget. Ini saya pakai kira-kira 4-5 siung bawang putih. Tuh, kayak saya cuma mau geprek ini, tapi gepreknya sampai geprek pecah kayak gini. Ini kita tumis sebentar aja. Masih kita tumis sampai warnanya agak berubah jadi sedikit coklat ya. Nah, ini udah mulai mau kecoklatan. Sebentar lagi biar wangi dia keluar, karena bumbunya hanya bawang putih aja. Nah, ini udah mulai wangi nih guys. Nah, oke, udah mulai coklat seperti ini, kita masukin si cabai merah besar dan cabai rawit yang udah kita haluskan.
ini mau kita tumis ya, atau kita goreng sampai kadar air dari si cabenya itu berkurang ya teman-teman ya. Jadi kira-kira 2 menit gitu, karena api saya juga nggak besar. Oke, kita diemin dulu dan kita aduk-aduk ini sampai airnya dari si cabai ini berkurang. Oke. Nah, ini sisa airnya juga udah sisa sedikit. Jadi untuk daging udah saya matiin aja kompornya ya. Udah kayak gitu kita biarin aja dulu di dalam situ dengan air-airnya. Karena nanti kita mau mengagak-agak atau mentakar airnya untuk di si daging masak merah ini seberapa banyak. Oke? Oke guys, sudah kelihatan udah mulai kering kayak gini. Kita sekarang boleh masukin daun jeruknya atau daun limau. Dan di sini saya mau langsung masukin daging sama sisa air rebusannya sedikit aja. Jadi biar si dagingnya itu mesra dengan si tumisan sambelnya. Nah, terus kita udah boleh masukin bagian sayur yang keras nih. Jadi kayak wortel gitu saya mau masukin sekarang. Dan kalau daging masak merah ini nanti dia jenis sayur-sayurannya itu bukan yang lembek ya teman-teman ya. Jadi kayak masih ada tekstur crunchy-crunchy-nya gitu dari sayuran-sayurannya. Nah, ini kita pakai api kecil aja untuk mematangkan si sayurannya dan menyatukan dagingnya. Saus-sausan belum saya masukin dulu ya. Ini tuh baunya udah satu rumah guys. Oke teman-teman, kalau udah kurang lebih 1 menit aja, sekarang kita masukin cauliflower dan buncisnya ya, atau kacang panjang. Sebenarnya kacang panjang, tapi karena di rumah nggak ada, ya udah kita pakai penggantinya yang ada aja. Ini kita masih aduk-aduk. Terus kita boleh masukkan saus-sausannya guys. Saus tomat, saus sambal, saus tiram. Oke. Dan kita masukin bawang bombay atau bawang Hollandnya. Nah, ini kita aduk aja. Masya Allah, harumnya guys. Nah, kalian boleh tambahin garam, gula sedikit. Karena gula memang kita harus pakai ya untuk membalancekan rasa dari si saus tomatnya. Oke guys. Nah, dia memang jadinya kental-kental gini ya. Maksudnya bukan kental. Sayurannya itu tertutup dengan saus yang pekat seperti ini. Oke guys, nah ini udah siap. Nah, karena saya lagi puasa, saya jadi nggak bisa nyobain. Nanti tunggu buka puasa maghrib, saya akan review ke kalian. Oke guys, jangan lupa dicoba ya. Ketemu nanti maghrib, saya akan makan bareng kalian. Oke guys, jadi ini dia penampakannya. Nah, ini kita udah buka puasa. Kak Caca juga kebenaran ikut puasa karena waktu bulan Ramadan dia ada 1 hari batal karena dia sakit. So, sekarang langsung aja kita mau review guys. Nah, ini kalau menurut saya tuh menu komplit banget. Jadi kalau saya masak ini cuman makan sama telur dadar aja tuh udah cukup banget ya. Karena sini Kak, piring Kakak majuin lagi. Ini ada daging, sayur-sayurannya komplit. Ada buncis, wortel gitu. Karena kalau Caca juga memang setiap hari dia pasti harus makan ada sayur. Nah, oke, silakan dicoba. Enak banget. Kalau menurut kakak, teman-teman di Indonesia kalau nyobain ini sesuai nggak rasanya? Sesuai? Aneh nggak ini? Enggak. Pedes nggak?
Nggak terlalu pedas. Oh, tapi ada rasa pedasnya ya. Gitu guys. So sekarang saya juga mau nyobain. Oke, sekarang kita cobain. Tadi sudah makan kue tiaw, jadi saya mau coba ininya aja. Cauliflower dicampur sama dagingnya. Bismillah. Dagingnya udah lembut, rasanya pedas, manis, gurih. Ini menurut saya benar-benar sesuai, jadi kalian boleh recook dulu. Setelah kalian nyoba, kalian boleh nentuin siapa tuh bisa dijadiin ide bisnis, atau kalau ada keluarga datang, kalian bisa suguhin menu yang lain daripada yang lain. Oke guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Dan kalau kalian baru lihat channel YouTube saya, jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe, dan tekan gambar lonceng agar kalian selalu mendapatkan notification video yang saya upload. Thank you guys for watching. Selamat makan dan selamat mencoba.